بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammad sayyidi sadah wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karamah. Amma ba'dah wa ba'da tahiyyah hadratul mukarram sama hadir di tengah kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Siti Masitoh, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Fatihah, penceramah kita yang sudah hadir di tengah kita Mukarramah Ustazah Hajah Lilis Nurul Haflah. Alhamdulillah ibu-ibu hajah hadirat sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lama 2 menit aja. 1 menit sambutan saya, 1 menit sambutan panitia. Dengan 2 menit pengen habis, sudah 1 menit lagi. Tidak lama saya sampaikan di sekalian, selain rasa syukur, rasa senang gembira pada siang hari ini kita sangat kembali bisa mengadakan haflah ya, dan ceramahnya haflah juga ya.
Haflah itu artinya adalah perayaan ibu sekalian. Perayaan daripada kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hukumnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini ibu sekalian secara lafadznya adalah khobariyah makna, khobariyah lafdon, insaniyah makna. Artinya begitu. Paham apa kagak bu? Paham. Ya udah saya ulang udah paham. Jadi secara lafadznya memang kabar saja, tapi insaniyah makna. Secara makna adalah perintah, bahwasannya sungguh datangnya nikmat buat orang yang beriman. Iz ba'atsa fihim rasulan. Apa nikmat itu? Karena diutusnya kepada mereka seorang rasul. Jadi kita beruntung karena Allah telah mengutus seorang rasul. Apalagi ibu-ibu, pantes kalau dia ngadain maulidnya paling rajin daripada bapak-bapak. Betul ya? Betul ya bu? Ini maulid udah yang bapak keberapa nih? Udah habis ya? Masih ada nggak? Masih ada ya bu ya? Paling pantes ibu-ibu, sebab yang mengangkat derajat kewanitaan, mendudukan perempuan pada derajat tinggi itu ya Nabi Muhammad laulak kalam makhlukul abla. Kalau bukan karena Nabi, kata Allah, saya kagak jadiin ini dunia seisinya. Dulu perempuan itu murah, perempuan sekarang mahal atau murah? Mahal. Berapa harganya bu? Perempuan sekarang jadi mahal karena Nabi beruntung ya bu. Ada yang mahalnya 2 miliar. Ayo ting-ting. Karena siapa? Karena sehingga kata Nabi itu al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak. Coba lihat telapak kaki itu ada apa? Ya, sampai kata Nabi itu Nabi angkat derajat kaum wanita. Ma akroman nisa illa karim wa ma ahana nisa illa lahim. Kata Nabi, seorang laki-laki dia bisa menjadi mulia kalau dia memuliakan perempuan. Wa ma'ahana nisa illa lahim. Apabila ada seorang laki-laki yang merendahkan seorang wanita, illa lahim, kecuali dia akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Di perempuan jadi mahal gara-gara siapa bu? Ibu sekarang bisa cakep, bisa pakai skincare. Karena siapa? Karena Nabi. Maka pantas ibu ngadain maulid, datang di mana-mana ibu-ibu, ya. Bisa, maka bagus ibu bisa hadir, bisa datang ke tempat maulid. Yang bagus lagi yang ngadain ya bu ya. Alhamdulillah di majelis taklim kaum ibu hari Senin persis ngajinya jam segini bu. Ngajinya jam segini ngajinya jam segini bu, ngajinya jam segini ngajinya. Kenapa saya ulang-ulang? Biar ibu besok pada datang yang belum ngaji. Kalau maulid mah rame, kalau ngaji mengapa itu?
Tanya aja sendiri ya Bu ya. Ya Bu, kita patut bersyukur. Jadi alhamdulillah panitia bisa mengadakan maulid, dan insya Allah panitia lah yang pahalanya lebih besar ya Bu ya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau katakan, man jama'a ikhwanan, siapa yang dia kumpulkan, dia punya kawan-kawan, di maulidin Nabi, karena untuk acara maulid Nabi. Jadi maulid Nabi mesti mau nggak mau undang-undang ya Bu ya, karena syaratnya maulid adalah ijtima'un nas, kita kumpul. Wahaya atau aman, dan dia sediakan makanan. Sudah ada makanannya Bu? Masih ada? Alhamdulillah. Apa tuh? Kalau maulid mah umum ya Bu, undangannya ya, bukan kayak ngebiasan ya Bu. Kalau ngebiasan baru khusus ya Bu ya, artinya kalau pernikahan khusus. Kalau maulid mah umum, nggak boleh maulid dipilih-pilih. Bu datang dia jangan ya, ada yang begitu, nggak boleh ya Bu. Kalau maulid sifatnya umum, soal bungkusannya, soal makanannya mah ya belakangan apa ada, yang penting undangnya umum maulid begitu. Ini ngomong pakai ada yang nanya lagi maulid ini ya Bu. Kata Nabi, ini kan kita lagi maulid ngikutin Nabi ya Bu ya. Apa yang Nabi sampaikan, wa ma'atakum wa rasul fakhuzuh wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi pakai, yang Nabi larang tinggalin. Kata Nabi, man dakhala bi ghairi da'watin dakhala sariqan wa kharaja muhiran. Siapa orang yang kagak diundang dia datang, berarti dia datang sebagai pencuri dan keluarnya sebagai pembuat kerusuhan. Itu kalau lagi desa. Lagi apa Bu? Ada janur kuning, ibu nggak diundang, main masuk aja lumayan buat makan siang. Itu berarti ibu nyolong. Tapi kalau maulid nggak ada yang nyolong, karena yang undang Rasulullah. Yang undang siapa? Datang aja maulid Mas ya Bu ya. Kalau perlu datangnya duduknya dekat sama ustazah ya, asik. Mengapa? Karena buahnya dekat ustazah lain ada anggur ya, jadi untungnya dua dekat sama ustazah. Terus sekalian gitu ya. Wahaya at-ta'am, kalau ngadain maulid mesti menyediakan makanan, mau kagak mau ya Bu. Hayya at-ta'am, makanya harus persiapan maulidnya. Jangan maulid malamnya rapat terus jadinya besok, jangan ya Bu ya. Hayya at-ta'am. Wa amila ihsanan, di maulid itu harus ada amal yang baik. Jadi baca Quran udah, baca maulid udah, baik atau baik. Kita dengarkan nasihat buat bekal hidup kita. Kemudian wa ahla makanan, gede musafir kemudian maulid untuk mendekorasi ruangan. Alhamdulillah di belakang kita ada dekornya. Apa dekornya? Bunga ya? Ya lumayan, bunga juga itu dekornya dia. Besok-besok mudah-mudahan lebih siap lagi dia. Wa ahla makanan, kemudian dia dekorasi, dia punya tempat maulid. Ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'asiyatin. Kelak nanti kita yang ada maulid seperti itu akan dibangkitkan bersama para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Wa kana fi jannatin na'im, dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal. Itu pahalanya orang ngadain maulid. Itu jamaah sekalian, ini kita gembira ngadain maulid. Saya senang, ibu juga kudu senang. Jadi maulid jangan sampai ada yang kagak senang. Senang gak Bu? Emang apa senang saya tanya? Ada ayam kambal. Senang ya Bu ya. Senang semua yang hadir, mudah-mudahan dengan senangnya kita
nanti kelak di padang mahsyar yusarul mar'u ma'aman ahab, kita semua akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja Bapak Ibu dan Mas sekalian yang kami sampaikan para asatidzah. Ustazah mohon maaf untuk pembicara kita udah cukup ya 4 menit atau 4 menit. Bayo gimana? Udah? Siap. Udah cukup untuk sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah turun di tempat ini. Rasulullah memandang kita ya Bu ya. Tiap kali beliau disebut namanya, beliau kenalin siapa yang lisannya menyebut namanya. Ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin yang baru saja memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustazah Hajar Lilis Nur Aflah. Padanya kami persilahkan sekalian ditutup dengan doa ya Bu ya. Dan saya selaku pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, asalnya jam berapa? Hah? Jam 3 kurang 4. Kira berapa menit lagi? Iya, jangan sampai dapat kampak pakunya hilang. Baik, namanya maulid itu berbagi ya. Berbagi waktu, berbagi kesempatan. Mudah-mudahan semuanya lapang dada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami hormati DKM Musalla Al-Ihsan Jaya, keluarga besar Bapak Haji Engkong Jaya. Saya dengarnya begitu doang, selebihnya nggak ada list nama. Saya takut salah nyebut. Barusan Pak Ustaz Zainal Abidin, tadi ada yang baca doa Umi Siti Masito, ada yang baca doa awal Ibu Hajah Fatia. Yang tidak disebut pulang jangan pada ngambek ya Bu ya, karena nama ibu adalah doa. Salah nyebut nama khawatirnya salah dalam doa. Jamaah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Lebih kurangnya Allah berfirman, manusia diliputi kehinaan kecuali ia berpegang teguh kepada agama Allah, dan yang kedua tidak merusak tali silaturahim antar makhluk Allah. Bu, maulid itu lebaran, dari mana aja datang dengan niat menjalin silaturahim, menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi tadi kan ada yang nanya nih, kalau nggak diundang maulid boleh nggak datang Ustazah? Karena biasanya maulid beda sama pengajian harian. Kalau maulid pasti dapat berkah. Betul.
Jadi kalau dia datang emang gak diundang, tahu-tahu emang berkatnya nggak cukup, kira-kira yang kali datang nggak diundang ngambek nggak? Kalau dia ngambek berarti datangnya bukan karena Allah. Ya, tapi alhamdulillah semuanya dapat berkat ya, dapat berkat ya. Yang belum dapat berkat nanti menghubungi panitia. Ya, alhamdulillah. Ibu, saya dinasnya di KUA. Jadi kalau mau curhat dong, ibu punya masalah keluarga, ibu punya masalah harta warisan, ibu punya masalah wakaf, ibu punya masalah rumah tangga, ibu punya masalah haji dan umroh, datang ke KUA. Ya, saya di lantai 2. Saya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ini, insya Allah mudah-mudahan tidak dipindah lagi karena cukup jauh domisili saya di Tangerang Selatan. Baik Ibu, ya tadi di Al-Quran disebutkan, tolong dijaga hablum minallah wa hablum minannas. Tadi waktu acara ngaji baca Al-Quran sedikit gaduh, ya kan? Kenapa? Nah, perhatian buat panitia ke depan, siapapun nanti yang melaksanakan maulid. Kata Nabi, ada 4 tempat di mana kita wajib diam. Apa Bu? Ini kita kan maulid ya, masih panjang nih maulid kita. Padahal sudah Rabiul Akhir, tapi maulid masih banyak. Mudah-mudahan yang 4 ini bermanfaat. Yang pertama, kata Nabi, diamlah kalian. Ketika apa? Ada orang yang lagi azan. Ya, ngobrolnya berhenti. Ya, aktivitasnya henti dulu sebentar, sesaat. Kita hormati bacaan azannya. Kita jawab panggilannya. Kata masjid nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini jawab. Jangan karena ibu lagi nonton sinetron, gara-gara azan suaranya nyaring, ibu tambah nyaring itu TV. Karena gak kedengeran. Jangan sampai suara TV, suara gaduh lebih nyaring daripada suara hati. Itu yang pertama, hormati azan. Itu tandanya Allah memanggil kita untuk segera sholat. As-sholatu ala waktu. Sholatlah tepat pada waktunya. Kalau bisa jam 3:45 itu udah azan. Jam 2 ya. Jam 2:45 azan. Berarti minimal 2:30 itu kita udah siap-siap ya. Ketika nanti sudah azan selesai, ibu udah ada di atas sejadah siap untuk sholat. Itu sebaik-baiknya iman ya, karena iman itu kan jenisnya 3. Ada iman yang lemah, ada iman yang biasa-biasa aja, ada iman yang kuat. Iman yang lemah itu gimana? Baru juga azan. Ada orang pulang, baru juga koma. Orang juga baru pulang dari masjid, dari musola. Akhirnya apa? Tahu yang namanya asar jam 3:45, jam 2:30 kita baru sholat zuhur. Ada yang begitu? Lah mana duduknya? Yang kedua, ada imam yang biasa-biasa aja. Yang gimana tuh? Azannya udah berbunyi, beres atau bunyi dah tuh. Ya, dengerin dulu bunyinya ya. Namanya juga bunyinya. Azannya udah berbunyi, yang qomat juga udah bunyi. Ibu siap-siap mau sholat, ambil air wudhu. Ya, yang di masjid sholat,
ibu di rumah sholat, itu iman yang biasa-biasa aja. Tuh. Ibu harus menuju iman yang ketiga. Yang bagaimana? Tadi ini kan udah waktunya azan nih. 15 menit udah nyiapin diri baik-baik. Udah ada di atas sejadah, udah ambil air wudhu, udah pakai mukena. Itu baru imannya baik, imannya cakep. Kalau masih biasa-biasa aja, itu yang model kedua. Kira-kira yang mana ibu lempengannya? 1, 2, apakah 3? Rata-rata masih 2. Atau jangan-jangan masih yang nomor 1. Betul ya Bu ya? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang kencang, kadang kendor, kadang kuat, kadang lemah. Maka tadi kata Pak Ustadz Zainal Abidin, penuhnya taklim kita jangan cuma pas maulid doang. Apa yang membedakan misalnya kita hadir hari ini dengan yang biasa-biasa kita pengajian? Ya, bukan karena berkat kita ngaji, Bu, tapi karena ngaji itu adalah kewajiban. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai kapanpun kita hidup selalu memerlukan ilmu. Maka dibilang ilmu itu harus dicari dari mulai lahir sampai nanti kita berpulang ke rahmatullah. Nah, kalau ibu udah berpulang ke rahmatullah, ibu udah gak wajib lagi ngaji, gak bakal lagi di WA sama bestinya, gak bakal diketok-ketok rumahnya ngaji, karena ibu sudah jadi jenazah. Nah, karena kita belum jadi jenazah, jadi punya kewajiban untuk pergi ngaji, walaupun sesibuk apapun ibu menjadi ibu rumah tangga. Pekerjaan kita dari A sampai dengan Z, dari pagi sampai dengan malam. Kan dari zaman dulu juga ibu tahu begitu modelnya. Kenapa suka dibikin ribet? Kenapa suka dibikin alasan? Oh, bentar ngaji kamu, mama kalau ngaji diajak pakai motor, ketemu rumahnya belum beres, belum berenang, belum muci, belum ngepel. Nah, kalau nurutin semua mah pagi-pagi semua dikerjain, insya Allah nggak bakal datang ngaji pagi, betul? Ya udah, ntar buat jemput ngaji siang. Ya, begitu siang dijemput Pak, ngaji ya Pak. Sayang banget ini lagi bentar banget matahari. Semua pakaian yang gua cuci tadi buang-buang, udah kering. Kalau udah gosok besok nambah lagi. Gimana ya? Mama ribet banget lah kalau cucian udah digosok. Ada baik itu alasan. Ya udah, ntar gua ngaji, jemput ngaji sore di rumah Ustazah masih kok. Ya, datang tuh temannya ngejemput, Pak ngaji yuk. Wah, sore rumah-rumahnya laki gua kalau pulang agak ada makanan yang hangat di meja, suka belum lagi nganterin yang kecil ke TPQ. Anak disuruh ngaji ke TPQ, ibunya kagak mau ngaji kalau bukan maulid. Bukan orang Al-Ihsan Jaya, orang Rawa Benong. Ada orang Rawa Benong? Ya Mia, Rawa Benong belah sana Rawa Belong. Iya. Bu, siapa yang mengajar ngaji malam-malam? Malam-malam bukan kayaknya nuntut ilmu. Ibu udah harus jadi ratu. Ratunya siapa? Ratunya suami ibu. Dandan yang cakep, pakai minyak wangi, beresin kasur yang rapi, jangan pakai minyak kampak, remason, minyak urut. Ibu masih yang rapi masuk kamar matanya perih.
punya kuasa izin sama suami itu bukan patung. Solusinya baik sih Ustaz, gak pernah marah. Mungkin bukan gak pernah marah, dia nahan hati, nahan amarah karena dia tahu dirinya kalau dikasih tahu sekali dia bakal ngejawab lebih dari 10 kali. Ya Bu ya, ya Bu ya. Titip nih, kalau emang ibu cinta sama Allah, salatnya gak ditinggalin, ciri-ciri yang paling gampang dilihat, dia bakal sering-sering datang ke majelis ini. Yang kedua, kata Nabi, diam. Ngapain diam? Diam. Kalau apa? Kalau lagi ada yang baca Al-Quran, jangan pada ngobrol. Wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang diam mendengarkan dengan orang yang baca itu dapat pahala kasih sayang Allah. Tapi kalau ibu ribut, nah, siapa yang mendapat pahala? Kita semua Bu. Dianggap kita tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Namanya kita berkhianat atau bisa disebut orang munafik. Yang namanya orang Islam, Al-Quran dibacain, pada ngobrol. Ribut sendiri, tenang aja. Beseknya udah disiapin, udah dihitung sesuai dengan jumlah jamaah. Kalaupun kurang, nanti waktunya saya buat ibu-ibu. Dan juga kalau saya dapat. Ya Bu ya, besok kalau hadir ke maulid dengerin orang yang baca. Tapi harus diketahui, ketika kita mengadakan maulid ba'da zuhur, itu waktunya pendek, maka dikasih ya sedikit peringatan untuk yang sambutan, untuk yang baca Al-Quran. Jangan terlalu panjang ayat yang dibaca. Dipilih aja mana yang inti dari peringatan maulid Nabi. Ya Bu ya, ya Bu ya. Tadi yang baca Al-Quran cakep banget. Ibu umurnya udah berapa tahun sekarang? Ibu umurnya berapa tahun saya? Ada 17. Ya, ini saya lagi tadi lihat yang ada baca roman-romannya 35-an umurnya. Apa kali 2? Hah? Kali 2? Ini yang muda-muda pada kemana? Yang muda-muda pada kemana? Untung suaranya masih cakep-cakep, masih bisa narik suara. Ya, apalagi yang baca Al-Quran. Tapi tadi kalau mau kitanya zuhur, emang kebirit-birit. Jadi disampaikan, Bu, Pak, nanti baca Al-Qurannya intisari maulid aja. Cukup 1 ayat, gak usah pakai panjang-panjang. Karena maulid ini biasanya berbagi, guru yang datang banyak. Kita menghormati, biar mereka berbicara. Ya, insya Allah. Lain waktu kalau pengajiannya panjang, boleh sepanjang-panjangnya baca Al-Quran. Yang ketiga, diam pada saat ada orang yang berbicara. Ya. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadhihi da'watit tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wal fadilah wasyarafa wa darajatan aliyatan fi wa basmil maqam mahmudin alladhi wa'adna innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi zidni wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lanjut dikit lagi ya Bu, yang tadi 4 baru 2. Yang ketiga, karena malah kita masih panjang nih Bu. Ya, yang ketiga kata Nabi, diam saya. Saat apa? Kata Rasul, saat ada orang yang berbicara di depan. Ya,
mau itu panitia, mau itu MC, mau itu penceramah, mau itu ngasih sambutan, laporan panitia, atau ngasih ceramah, biar pulangnya nggak miskomunikasi, kepala sama hitam, hati nggak ada yang tahu. Ini kan kita maulid dari kita, untuk kita, oleh kita. Kalau nanti panitia menyambut, sampaikan Ibu, terima kasih, acara kita sukses karena bantuan dari ibu-ibu semua. Alhamdulillah, uang yang masuk 80 juta. Ya Bu ya, ya Bu ya. Sudah dibelikan A sampai dengan Z, sisa saldo minus 50.000. Tuh, 80 juta enggak bikin lotok. Ternyata sampai 80 juta tapi minus. Iya, 50.000. Jadi nanti pulang nggak ada yang beruntung. Katanya 80 juta, masih besok cuma beginian doang. Orang mah bisa nggak sesisir jadi 2 kilo. Jadi kalau nanti ibu nggak dengar dengan seksama sambutan panitia, takutnya seuzon. Palingan jangan-jangan tuh duit dibeliin sama panitia jilbab. Ibu kayaknya panitia jilbabnya juga belum. Nggak ada yang sama, putihnya juga pada beda. Jadi insya Allah ini modal pribadi, ternyata baju dengan jilbabnya. Jadi jangan sampai buruk sangka Nyai. Ya ngaji, jadi jangan jelek hati kalau kita pulang ngaji. Kalau kita nggak mau dihinakan sama Allah, berbaik sangka. Oh alhamdulillah, emang pulang ngaji nggak kepikiran dapat berkat. Ternyata dapat berkat karena panitia sayang sama jamaah. Boleh jadi ibu udah masak tapi belum makan siang. Nanti pulang, ya makan. Kalau ibu udah lapar, jangan dulu sholat. Nanti lagi sholat, Allahu Akbar. Awalnya tenang banget, kenapa? Aman di meja makan. Ya, ingat ternyata itu dalamnya ayam bakar. Tahu-tahu kedengeran ada yang buka pintu. Udah mulailah, jangan-jangan anak gua tuh, bakal gua dimakan. Yang tadinya bacaannya tenang, tertib, tumainah, jadi keburu-buru. Maka makan aja dulu. Makannya jangan lama-lama, tapi jangan sampai kebeset. Ya, jangan sampai kebuhulan. Ya, bahasa Jakarta kebuhulan apa? Maksudnya kesedap gitu Bu. Ya. Tuh, titip biar nggak salah komunikasi. Jadi kalau ada yang ngomong di depan, yang belakang jangan ceramah lagi, cantik. Nanti ada waktunya, siapa yang mau bertanya Ibu? Saya, silakan dijawab. Ya, kenapa? Karena jamaah menunggu jawaban pasti dari kita yang ada di depan. Nggak apa-apa dia cerewet, karena dia merasa andil di dalamnya. Siapa tahu dia termasuk yang nyumbangnya 500.000. Amin. Kalau cuma 5.000 mah jangan cerewet. Betul? Apalagi kalau lagi ada pencerahan. Kalau bisa ibu catat. Kalau nggak bawa catatan ibu dengerin yang benar. Emang kenapa? Wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Ibu tambah kesini tambah dengar gak sih kupingnya? Tambah kesini kupingnya kadang-kadang berat, kadang-kadang berat kan? Anak udah teriak, ma. Kata emaknya, apa? Lu manggil gua? Ya Allah ma, ayo udah teriak-teriak, bukan jauh-jauh. Kan kalau udah tua emang dikurangi. Mata udah mulai kurang, kuping udah mulai kurang, kuatnya juga udah mulai kurang. Maka tadi tuh biar ada bekasnya dengerin yang baik, pasang kupingnya
Saya yakin walaupun itu dalam keadaan merem, insya Allah kupingnya masih dengar, hatinya masih terbuka. Yang penting ketika ada yang ngomong di depan, besok nggak boleh ada yang ngomong lagi di belakang. Dosa. Oke? Yang terakhir, diam. Diam ngapain Ustazah? Diam pada saat nanti dibacakan doa. Ya, bacakan doa. Doa panjang itu bagus, Bu. Bagus. Hafal banget. Bagus. Ya, tapi kita lihat lagi situasi jamaah kita. Lagi-lagi situasi kondisi jamaah. Ya, udah waktunya pulang masih acara, begitu doa panjang. Nanti yang amin dari mulai tangannya ke atas sampai min. Tangannya udah jatuh, bukan lagi amin, cuma min. Ya, kenapa ibu sampai jatuh tangannya? Habis panjang benar. Maka sudah diberlakukan dalam undang-undang di Kementerian Agama. Membaca doa boleh berkolaborasi dengan bahasa Indonesia. Yang ibu paham yang dibaca itu maksudnya apa? Ya Bu ya, biar ibu juga nggak bete. Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sekalian terakhir nih, maaf untuk MC. Ini buat kita semuanya. Ketika menjadi pembawa acara, mau itu langsung mempersilakan doa, tapi MC belum punya hak menutup acara dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kalau MC-nya udah wassalamualaikum, harusnya saya udah nggak ngomong, artinya acaranya selesai. Tapi karena saya memang belum ngomong, nanti saya marahin sama Pak RT-nya ngundang. Ya, makanya saya ngomong. Tapi nanti kalau dikasih tugas MC siapapun, jangan pernah ninggalin acara. Dan kalau belum ada kata doa dipanjatkan, dipimpin, itu jangan ditutup dulu. Dan nanti kalau saya tutup dapat, biarin aja. Karena ibu diamanatkan membawa acara dari awal sampai beresnya acara, baru ibu punya kewajiban menutup acara. Oke, ini diluruskan demi kebaikan bersama. Ternyata nggak gampang kalau dikasih amanah. Ya, sekalipun kita pintar, sekalipun kita jago, tapi lihat situasi dan kondisi. Baik, kita awali dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan jam 3 ini ibu pulang dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan insya Allah kapan waktu saya bisa silaturahim lagi ke sini, dan dengan tema yang berbeda dan waktu yang agak panjang. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Ya arhamar
الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الحرب يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati kami, sayangi kami, beri kami kemampuan untuk bisa selalu bersyukur atas lingkungan yang kami dapat. Mudah-mudahan kami bisa menorehkan karya di tengah-tengah lingkungan, menjadi jamaah yang mampu mendengarkan, menyimak, dan juga mengamalkan, mampu menjadi guru yang bisa memberikan, menentukan, mampu menjadi pengurus yang bisa mengajak sekeliling tempat di mana kami bermain menjadi mitra bagi masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia. Maaf ampunkan kami ya Allah apabila sepanjang perjalanan maulid kami melakukan hal-hal yang Kau tidak suka, mudah-mudahan tidak mendatangkan mudarat bagi kami ya Allah. Selamatkan kami yang akan kembali ke rumah masing-masing, temani perjalanan kami, mudah-mudahan bisa melanjutkan agenda ke depan, dan insya Allah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Esok diberikan kesempatan dan kesehatan tentunya lebih baik daripada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih ya. Adik.